Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizon dari Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan kepada teman-teman semuanya hasil penelitian saya tentang pengaruh tingkat pajak daerah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat di data tahun 2003 sampai 2022. Baik, sebelum kita melihat kepada hasil dari penelitian saya, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan juga jumlah penduduk. Yang pertama itu ada pajak daerah. Pajak daerah ini adalah sebuah kontribusi wajib yang di mana masyarakat itu wajib memberikan kontribusi kepada daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan juga digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat pada daerah tertentu. Selanjutnya itu adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu adalah banyaknya sekelompok orang yang menempati suatu daerah sehingga mampu menghasilkan sebuah produk dengan jumlah yang banyak dan juga memiliki konsumen dalam jumlah yang amat besar. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan sebuah proses perbaikan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan kepada arah yang lebih baik dalam setiap periodenya. Pertumbuhan ekonomi ini juga sebagai proses kenaikan kapasitas suatu perekonomian untuk kenaikan pendapatan nasional pada suatu negara. Untuk metode penelitian yang saya lakukan pada penelitian kali ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan angka dan data yang digunakan pada kesempatan kali ini merupakan data sekunder diambil dari tahun 2003 sampai 2022. Metode yang saya gunakan dalam penelitian menggunakan metode VAR atau vector autoregressive. Itu tahapnya melakukan uji stasioner terlebih dahulu dengan level dan tidak stasioner maka menggunakan uji stasioner pada different seat. Next, kita lanjut kepada hasil dan juga pembahasan dalam penelitian saya pada kesempatan kali ini. Untuk uji stasioner pada level I0, eh, syarat uji stasioner dengan level itu dimana secara parsial yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi pada uji I0 ini eh, menghasilkan apa namanya ekonomi dengan hasil min 1,869 kecil dari nilai critical value-nya. Untuk hasil pajak daerah itu juga kecil dari critical value senilai min 1,740 dan untuk hasil dari jumlah penduduk itu di angka 0,188 kecil dari critical value juga. Pada uji stasioner pada level mengabarkan variabel tidak stasioner karena nilai T statistik kecil dari nilai critical value. Yang kedua, pada uji stasioner pada eh, I1, uji stasioner selanjutnya itu level tes titik besar dari critical value, di mana secara parsial yaitu yang pertama hasil dari pertumbuhan ekonomi, di mana nilai statistik pertumbuhan ekonomi sebesar min 4,728 besar dari critical value. Untuk pajak daerah nilainya min 4,074 kecil dari critical value dan untuk hasil dari jumlah penduduk itu di angka min 4,737 kecil dari critical value. Pada uji stasioner pada level ini menggambarkan variabel tidak stasioner karena nilai T statistik kecil dari critical value. Lanjut
untuk uji regresi kointegrasi dengan syarat T statistik kecil dari critical value pada tabel nilai T statistik sebesar min 0,3073 lebih kecil critical value, maka HA diterima atau ketiga variabel tidak berkointegrasi. Selanjutnya pada tabel uji error, maksudnya pada tabel uji VAR, dilihat nilai dari nilai agregatnya sebesar min 0,552 berarti terdapat hubungan jangka pendek. Lanjut pada tabel di atas menggunakan gambar uji kointegrasi menggunakan Johannes test. Hasil uji Johansen test di atas menunjukkan kointegrasi pada rank 0, di mana trace statistik sebesar 27,5079 lebih kecil dari nilai critical value sebesar 29,68, sehingga H0 diterima atau terdapat kointegrasi. Jadi kesimpulan dari penelitian saya kali ini, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh pajak daerah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, di mana penelitian ini menggunakan metode VAR dan tidak stasioner dan berkointegrasi, dan hasil dari penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah sebesar 0,935 besar dari 0,05 sehingga pajak daerah positif signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh sebesar 0,394 dan lebih besar 0, dari 0,05 sehingga pengaruh pengangguran maksudnya sehingga eh, jumlah penduduk positif tidak signifikan mengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya eh, sampaikan pada teman-teman semuanya. Terima kasih. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.